Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdayanti Somole dengan NPM 0941241180. Jadi di sini saya akan membahas tentang jurnal yang saya ambil yaitu screening fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis ekstra tanaman patikan kebo. Jadi tanaman patikan kebo ini tuh merupakan tanaman liar dari famili Euparbiceae yang secara tradisional digunakan untuk mengobati radang tenggorokan, diare, disentri, asma, dan bronkitis. Untuk dapat dikembangkan sebagai bahan baku obat tradisional, diperlukan proses standarisasi. Salah satunya tuh melalui penghilangan kandungan metabolit sekunder. Jadi prinsip ekstraksi dalam penelitian ini adalah menarik senyawa aktif metabolit sekunder dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai berdasarkan prinsip kelarutan. Jadi ekstraksi ini tuh bertujuan untuk memisahkan senyawa bioaktif dari matriks tanaman sehingga dapat dianalisis lebih lanjut secara kualitatif melalui screening fitokimia dan analisis kromatografi. Selanjutnya itu metodologi ekstraksi. Jadi ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 75% sebanyak 457,5 gram serbuk simplicia. Dimaserasi dengan 1700 ml etanol 75% selama 24 jam pada suhu ruang dan dilakukan remaserasi sebanyak 3 kali. Jadi filtrat kemudian disaring dan diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Jadi rendaman ekstrak yang diperoleh itu sebesar 6,87%. Jadi metode ini dipilih tuh karena sederhana, tidak memerlukan pemanasan tinggi dan sesuai dengan senyawa yang bersifat termolabil. Terus berikutnya justifikasi metode. Metode maserasi dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding metode lain seperti sokletasi. Jadi maserasi ini tuh tidak melibatkan pemanasan berlebihan sehingga dapat menjaga stabilitas senyawa metabolit sekunder yang sensitif terhadap panas. Selain itu, penggunaan etanol 75% memungkinkan ekstraksi senyawa polar hingga semipolar seperti flavonoid dan tanin. Perbandingan metode modern seperti ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro, maserasi lebih ekonomis dan sesuai untuk skala penelitian laboratorium. Deskripsi kualitatif seperti dalam jurnal ini. Untuk analisis SWOT sederhana, metode ekstraksi ini tuh memiliki kelebihan. Contohnya itu metode sederhana, biaya rendah, tidak merusak senyawa termolabil, dan cocok untuk berbagai jenis metabolit sekunder. Terus untuk kekurangannya itu waktu ekstraksi relatif lama dan efisien. Ekstraksi bisa lebih rendah dibanding metode modern. Terus untuk peluangnya tuh dapat dikembangkan ke metode ekstraksi lanjut untuk optimasi rendemen dan isolasi senyawa aktif spesifik. Ancamannya tuh variasi lingkungan tempat tumbuh tanaman ini tuh iklim, tanah, udara dapat mempengaruhi kandungan metabolit sehingga hasil tidak selalu konsisten. Jadi screening fitokimia itu dilakukan secara kualitatif menggunakan reaksi spesifik untuk masing-masing golongan senyawa. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ekstrak etanol Euphorbia hirta positif mengandung flavonoid, tanin, steroid, dan anthraquinone. Sedangkan alkaloid, saponin, dan triterpenoid itu menunjukkan hasil negatif. Uji ini tuh dilakukan dengan reaksi seperti Dragendorff dan Mayer atau alkaloid, PB asetat dan NaOH itu flavonoid, FeCl3 tanin, diabram, Burchard itu steroid serta NaOH 1N antarquinone. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa herba petikan kebo yang tumbuh di Bali itu memiliki sifat metabolit sekunder yang khas. Analisis kromatografi itu dilakukan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis. Jadi fase diam yang digunakan adalah silika gel G60F254, sedangkan fase gerak disesuaikan dengan golongan senyawa yang dijelaskan.
Untuk flavonoid itu digunakan sistem BAA atau butanol asam asetat air. Untuk tanin metanol, air itu 6/4. Untuk steroid kloroform itu metanol tuh 9/1. Dan untuk antarkuinon itu enheksan etilasetat itu 3/7. Deteksi dilakukan menggunakan sinar UV white 254 nm dan 366 nm serta bereaksi penampak noda. Sistem Elwood enheksan ini etilasetat 3/7 menghasilkan diskon terbaik dengan 14 spontan noda pada analisis antarkuinon. Jadi hasil KLT tuh mempertegas hasil screening fitokimia dan memberikan profil kromatografi dan memberikan sebagai parameter standarisasi bahan obat tradisional. Oke, baik, mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.